Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Winanda Wahana Warga Dalam SEMACC. Yang terhormat para dosen penguji. Perkenalkan, saya Dian Fitria, mahasiswa dari jurusan Manajemen Bisnis, Program Studi Akuntansi Manajerial semester akhir Politeknik Negeri Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terkait penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Service Quality dan Trust terhadap Customer Satisfaction pada pelanggan WiFi IndiHome di Kota Batam. Baik, penelitian ini dilatar belakangi oleh teknologi internet ialah jaringan data yang dapat membuat seluruh dunia memiliki koneksi, menutupi batasan ruang dan waktu, serta menciptakan kemungkinan berbagai kegiatan elektronik, contohnya e-commerce serta pelayanan data publik. Berdasarkan data Internal World State per Juni 2021, bahwa dari 276,36 juta jiwa penduduk Indonesia, terdapat sekitar 212,35 juta jiwa pengguna jasa internet di Indonesia atau setara dengan 76,8%. Pengguna internet di Indonesia menduduki urutan ke-7 pada Asia Tenggara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bisnis internet merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Bisnis jasa internet tersebut juga dinilai menjadi bisnis yang menghadirkan margin serta potensial yang memberikan keuntungan untuk perusahaan. Meninjau potensi atas keuntungan yang dihasilkan jasa pengguna layanan internet, berbagai perusahaan jasa internet melakukan uji coba peruntungannya dan memasuki dunia jasa bisnis internet. Antara lain, Telkom dengan produk andalannya Telkomnet Instan yang menjadi Speedy, lalu kemudian menjadi IndiHome, Indosat dengan layanan M-True, Bisnis dan Mid Holding, Plaza, dan juga beberapa yang mulai bermunculan seperti First Media dari Lipo Group dan lain-lain. Semakin banyaknya bermunculan unit usaha baru, maka konsumen akan memiliki pilihan yang semakin beragam. Dengan demikian, perusahaan perlu dapat menguatkan kedudukan pasarnya dalam kompetisi pasar yang semakin ketat ini. Untuk itu, mendirikan perusahaan layanan internet bukanlah hal yang mudah. Begitu pula dengan memelihara dan mengembangkan perusahaan. Perusahaan harus berusaha memberikan pelayanan yang mampu memuaskan kebutuhan konsumen yang menikmatinya. Keberlangsungan hidup suatu perusahaan bergantung terhadap kepuasan konsumen serta kemampuan atas laba yang dihasilkan. Setiap keinginan dan kebutuhan pelanggan harus terpenuhi. Sebab kalau permintaan dan kebutuhan pelanggan tidak terlaksana, maka pelanggan akan pergi dari perusahaan dan memilih berlangganan ke perusahaan pesaing. Akibatnya, perusahaan tidak mampu menghasilkan laba yang tinggi dan tidak dapat bersaing di pasar. Maka dari itu, perusahaan harus menciptakan kepuasan pelanggannya. Kepuasan pelanggan dapat diwujudkan melalui kualitas pelayanan dan kepercayaan pelanggan. Hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan internet yaitu memberikan kualitas layanan yang baik, seperti memperhatikan layanan internet tetap stabil dengan kualitas terbaik, menanggapi layanan secara responsif, dan cepat tanggap dalam menangani masalah gangguan dan komplain pelanggan. Di samping itu, kepercayaan pelanggan yang perlu diperhatikan dengan memberikan kenyamanan dan bertanggung jawab. Pelayanan yang baik dan memberikan kepercayaan pelanggan, maka akan menciptakan kepuasan pelanggan. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pasaribu pada tahun 2018 dengan judul penelitian Rise Service Quality and Trust on Online Transportation Toward Customer Satisfaction. Hasil dari penelitian ini menghasilkan bahwa kualitas layanan dan kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sementara variabel harga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Meskipun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, tetapi terdapat perbedaan pada objek penelitian, waktu dan lokasi, serta jumlah responden yang dipilih. Objek dalam penelitian ini adalah IndiHome. Teori utama dalam penelitian ini yaitu teori diskonfirmasi. Diskonfirmasi merupakan hasil perbandingan dari pelanggan atas perbedaan harapan kinerja yang digambarkan dengan konsep kinerja produk atau layanan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Oliver 2010.
Penilaian diskonfirmasi didefinisikan sebagai perbedaan antara pengalaman konsumsi konsumen dan standar perbandingan yang diingat pada saat penilaian. Niedert 2005. Dalam membeli suatu produk, pelanggan mempunyai harapan apakah produk dapat berfungsi. Kepuasan serta ketidakpuasan pelanggan adalah hasil dari perbandingan antara harapan pelanggan sebelum pembelian dengan yang sebenarnya terjadi atau diterima oleh pelanggan atas produk yang dibeli tersebut. Sumarwan 2016. Teori diskonfirmasi bisa dibagi menjadi diskonfirmasi positif dan diskonfirmasi negatif. Diskonfirmasi positif adalah ketika hasil yang diharapkan lebih baik, sedangkan jika hasil yang diharapkan lebih buruk disebut diskonfirmasi negatif. Oliver 1980. Service quality. Service quality menurut Pasuraman tahun 1994 adalah parameter seberapa baik tingkatan pemberian pelayanan yang selaras terhadap keinginan pelanggan. Menurut Pasuraman, terdapat 5 indikator yang sering digunakan dalam pengukuran service quality. Yang pertama, tangible, yang kedua, reliability, yang ketiga, responsive, yang keempat, assurance, dan yang terakhir, empathy. Trust adalah kesediaan perusahaan untuk mengandalkan mitra bisnis dan dapat diukur melalui benevolence, integrity, dan kompeten. Kotlo dan Keller 2018. Satisfaction. Kepuasan pelanggan adalah sikap pasca pembelian yang dibentuk melalui perbandingan mental antara layanan dan kualitas produk yang diharapkan pelanggan terima dari pertukaran dan tingkat layanan dan kualitas produk yang dirasakan pelanggan dari pertukaran. Kim 2012. Hipotesis dari penelitian ini, H1, terdapat pengaruh service quality terhadap customer satisfaction. H2, terdapat pengaruh trust terhadap customer satisfaction. H3, terdapat pengaruh service quality dan trust terhadap customer satisfaction. Metode penelitian. Untuk definisi operational variable dapat dilihat pada PPT di bawah ini. Pada variabel service quality, indikatornya terdiri dari tangible, reliability, responsive, assurance, empathy. Dan untuk variabel trust terdiri dari benevolence, integrity, dan competence. Pada customer satisfaction terdiri dari overall customer satisfaction, confirmation of expectation, dan willingness to recommend. Skalanya yaitu ordinal. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Untuk data primer diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada seluruh pelanggan WiFi Indium di Kota Batam. Untuk data sekundernya diperoleh melalui jurnal, artikel, buku, literatur, studi kepustakaan, serta referensi lainnya yang dapat diakses melalui jaringan internet. Penelitian ini menggunakan metode penskalaan skala rating dengan jenis skala Likert. Populasi penelitian ini adalah seluruh pelanggan WiFi Indium di Kota Batam yang masih aktif. Penetapan jumlah sampel menerapkan rumus Lemeshow sebab jumlah populasi yang tidak diketahui. Rumus Lemeshow ini memiliki sampel minimal 96,04 dan dalam penelitian ini mengambil 100 sampel. Teknik penarikan jumlah sampel yang digunakan adalah metode non-probabilitas dengan teknik purpose sampling. Dengan kriteria sampel penelitian yaitu ada 2. Yang pertama, pelanggan WiFi IndiHome yang aktif di Kota Batam dan pelanggan yang sudah berlangganan minimal 3 bulan. Selanjutnya hasil teknik analisis data. Untuk uji validitas dan uji reliabilitas, saya menyebarkan kuesioner saya yang berisi 20 pertanyaan kepada 30 orang di luar jumlah responden saya dan mendapatkan hasil pada uji validitas diolah oleh data SPSS versi 24. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai R hitung setiap indikator lebih besar dibanding nilai R tabel. Hal ini menunjukkan indikator variabel X service quality dan trust dan variabel Y yaitu customer satisfaction dinyatakan valid sebagai alat ukur dalam variabel penelitian. Untuk R tabelnya menggunakan N yang populasinya 30 yaitu 0,31. Untuk hasil uji reliabilitas
dapat dilihat pada tabel, nilai crown batch alpha lebih besar dari 0,70, sehingga dapat dikatakan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini reliable. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Dapat dilihat pada tabel, nilai asymptotic to Tailed sebesar 0,2. Angka tersebut lebih besar dari 0,05, yang berarti data dalam penelitian ini sudah berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolineritas. Dapat dilihat pada tabel bahwa setiap variabel memenuhi persyaratan, yaitu nilai toleransinya lebih besar dari 0,1 dan nilai FUF kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolineritas antar variabel dalam model penelitian ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki korelasi yang kuat atau hubungan yang kuat. Yang ketiga, uji heterodasisitas. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikasi hasil korelasi lebih besar dari 0,05, yaitu service quality mendapatkan nilai significant to Tailed-nya 0,7,53 dan trust 0,217, yakni lebih besar dari 0,05. Hal ini artinya bahwa variabel yang diuji tidak terjadi gejala heterodasisitas. Analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel bahwa nilai R² sebesar 0,728. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu service quality dan trust mampu menjelaskan hubungannya dan pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu customer satisfaction sebesar 72,8%. Sisanya sebesar 27,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari uji T dan uji F. Yang pertama, uji T. Dapat dilihat pada tabel, terdapat dua hasil pengujian, yaitu pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa nilai signifikasi service quality sebesar 0,0000. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikasi service quality berada di bawah taraf signifikasi 0,05, yang artinya service quality berpengaruh positif signifikan terhadap customer satisfaction. Pengujian hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa nilai signifikasi trust sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikasi trust berada di bawah tarif 0,05, yang artinya trust berpengaruh positif signifikan terhadap customer satisfaction. Selanjutnya, uji signifikasi secara simultan F. Dapat dilihat pada tabel, diperoleh keputusan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikasi yang dihasilkan yaitu 0,0000, yang dimana lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini layak digunakan dan variabel independen yang meliputi service quality dan trust memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependent customer satisfaction. Berdasarkan uji statistik yang dilakukan dengan pengujian signifikasi dari hasil regresi berganda ini menggunakan alat uji SPSS versi 24, pengujian hipotesis tersebut dapat disajikan dalam tabel yang dapat dilihat di dalam PPT tersebut. Yang pertama, pengaruh service quality secara positif berpengaruh terhadap customer satisfaction. Berdasarkan tabel yang dapat dilihat, pengujian pada hipotesis pertama dapat diketahui bahwa service quality memiliki pengaruh secara statistik karena nilai signifikan lebih kecil daripada nilai probabilitas, yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut sesuai dengan arah hipotesis sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 terdukung. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pasaribu 2018 yang berjudul Price, Service Quality, and Trust on Online Transportation Toward on Customer Satisfaction.
Lonardi 2021 yang berjudul Peranan Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Pelanggan E-commerce Shopee di Politeknik Cendana. Access Gap 2019 yang berjudul The Effect of Service Quality to Customer Satisfaction by Using Internet Banking Service in Jambi, yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif service quality terhadap customer satisfaction. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori service quality yang menjelaskan bahwa service quality adalah kemampuan secara total serta karakteristik produk atau layanan untuk memesan kebutuhan. Kotler dan Kettler 2018. Artinya, kualitas layanan sangat terkait dengan kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa jika perusahaan menyediakan tingkat kualitas layanan dan keseluruhan secara baik, maka akan diimbangi oleh kepuasan pelanggan itu sendiri. Selanjutnya, pengaruh trust secara positif berpengaruh terhadap customer satisfaction. Berdasarkan hasil pada tabel dalam PPT di bawah ini, pengujian hipotesis kedua dapat diketahui bahwa trust memiliki pengaruh secara statistik karena nilai signifikan lebih kecil daripada nilai probabilitas, yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut sesuai dengan arah hipotesis sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 terdukung. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pasaribu pada 2018 yang berjudul Price, Service Quality, and Trust on Online Transportation Toward Customer Satisfaction. Yuliati dan Wayuningsi 2018 yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepercayaan, dan Komitmen Terhadap Kepuasan Masyarakat. Ludiana pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Service Quality and Customer Trust terhadap Customer Loyalty melalui Customer Satisfaction sebagai variabel intervening, yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif trust terhadap Customer Satisfaction. Artinya, apabila kepercayaan meningkat, maka kepuasan pelanggan juga meningkat. Hal itu dikarenakan apabila pelanggan memiliki kepercayaan atas suatu barang dan jasa, maka mereka akan cenderung merasa puas terhadap barang atau jasa yang dipakai. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, terdapat pengaruh service quality secara positif terhadap customer satisfaction. Artinya, seberapa baik layanan internet memenuhi permintaan dan harapan pelanggan, maka dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan itu sendiri. Yang kedua, terdapat pengaruh trust secara positif terhadap customer satisfaction. Artinya, kepercayaan memegang peranan penting dalam kepuasan pelanggan. Hal ini dikarenakan apabila pelanggan mempercayai penyedia layanan, maka akan cenderung puas secara keseluruhan terhadap kinerja yang diberikan oleh penyedia layanan tersebut. Sekian presentasi hasil penelitian saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.